Salam dan bahagia, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya Ria Restiza Antoni dan teman-teman saya Istiqomah, Deva Triana, dan Alfian Aji. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai perekayasaan pelaporan keuangan, rangka konseptual, dan pelaporan akuntansi. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu perekayasaan pelaporan keuangan. Apa itu perekayasaan pelaporan keuangan? Nah, perekayasaan pelaporan keuangan itu adalah suatu proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang pencapaian tujuan negara. Perekayasaan melibatkan pemilihan dan pertimbangan ideologi, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara praktis dan teoritis dengan mempertimbangkan faktor lingkungan negara. Untuk proses perekayasaannya, kami gambarkan dalam diagram berikut. Jadi, langkah-langkah perekayasaan itu yang pertama penentuan konsep dasar atau postulat, kemudian yang kedua penetapan tujuan pelaporan, yang ketiga pengidentifikasian pihak yang dituju oleh pelaporan, yang keempat pemilihan dan penentuan informasi yang diperlukan, yang kelima penentuan cara penyampaian informasi, yang keenam pengidentifikasian kendala-kendala pelaporan. Kemudian yang ketujuh itu penyusunan dokumen resmi dalam bentuk pernyataan konsep. Dan yang kedelapan itu penetapan standar akuntansi dan perencanaan sistem akuntansi dalam rangka penetapan standar. Kemudian siapa yang berhak untuk merekayasa? Jadi di sini ada tiga pihak yang berhak untuk melakukan rekayasa. Yang pertama adalah orang atau badan yang dianggap ahli dalam bidang akuntansi. Contohnya misal auditor. Kemudian yang kedua adalah orang atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan peraturan tingkat nasional. Di sini contohnya adalah lembaga-lembaga pemerintahan, misalnya Menteri Keuangan. Kemudian pihak yang ketiga ini adalah tim yang khusus dibentuk untuk itu. Artinya tim yang khusus dibentuk untuk melakukan rekayasa pelaporan keuangan. Selanjutnya adalah rangka konseptual. Jadi rangka konseptual di sini adalah suatu sistem yang menunjukkan keterkaitan tujuan dan fundamental yang diharapkan dapat digunakan dalam pembentukan standar yang konsisten yang mampu menjelaskan arti, tujuan, serta keterbatasan akuntansi dan pelaporan. Rangka konseptual ini berisi apa, mengapa, dan bagaimana akuntansi itu diperlukan untuk menetapkan informasi apa yang seharusnya disajikan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Manfaat rangka konseptual. Manfaat rangka konseptual itu dibagi menjadi 5 poin, yaitu 1. Memberi pengarahan atau pedoman kepada badan yang bertanggung jawab dalam penyusunan atau penetapan standar akuntansi. Yang kedua, menjadi acuan dalam memecahkan masalah-masalah akuntansi yang dijumpai dalam praktik yang perlakuannya belum diatur dalam standar atau pedoman spesifik. Dan yang ketiga, menentukan batas-batas pertimbangan penyusunan statement keuangan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman pemakaian statement keuangan dan meningkatkan keyakinan terhadap statement keuangan. Kelima, meningkatkan keterbandingan statement keuangan antar perusahaan. Nah, dengan memanfaatkan rangka konseptual ini akan memberikan suatu landasan umum dan penalaran dasar untuk mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan alternatif-alternatif dalam pengembangan standar akuntansi. Dengan pemanfaatan ini juga akan mampu meningkatkan kebermanfaatan dan keyakinan terhadap laporan dan pelaporan keuangan, terutama dalam masalah-masalah yang standar atau aturan resminya yang belum ada atau belum ditentukan secara tegas. Pelaporan akuntansi. Tanpa laporan keuangan yang jelas, bisa dipastikan perusahaan tidak akan berjalan dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus dilakukan untuk menyiasati hal tersebut adalah membuat financial reporting atau pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan atau financial reporting merujuk pada pemberian informasi keuangan kepada pemangku kepentingan.
Pemangku kepentingan tertarik pada laporan keuangan perusahaan untuk membuat keputusan ekonomi. Pemangku kepentingan ini termasuk investor, pemberi pinjaman, pemegang saham, dan pemerintah. Melalui laporan tersebut, kita jadi tahu apakah kondisi keuangan perusahaan sehat atau justru tidak baik. Nah, informasi itu penting bagi manajemen perusahaan untuk mengambil tindakan yang akan diambil ke depannya. Dengan begitu, investor dapat menentukan apakah tertarik untuk menanamkan modalnya atau tidak di perusahaan tersebut. Oke, karakteristik kerangka pelaporan keuangan yang efektif. Terdapat 3 karakteristik kerangka pelaporan keuangan yang efektif, yaitu yang pertama ada transparansi, yang kedua kelengkapan, dan yang ketiga konsistensi. Oke, kita mulai dari yang transparansi terlebih dahulu. Transparansi, suatu kerangka kerja harus meningkatkan transparansi laporan keuangan di perusahaan. Transparansi itu berarti bahwa pengguna harus dapat melihat latar belakang yang mendasari bisnis yang tercermin dengan jelas dalam laporan keuangan perusahaan. Transparansi dapat dicapai melalui pengungkapan penuh dari presentasi yang adil. Lalu yang kedua adalah kelengkapan atau juga komprehensif. Agar komprehensif, kerangka kerja harus mencakup semua transaksi yang memiliki konsekuensi keuangan. Ini tidak hanya mencakup transaksi yang sedang terjadi saja, akan tetapi juga jenis transaksi baru saat dikembangkan. Jadi kerangka pelaporan keuangan yang efektif didasarkan pada prinsip-prinsip yang cukup universal untuk memberikan panduan untuk mencatat transaksi yang ada dan yang baru dikembangkan. Lalu yang ketiga adalah konsistensi. Kerangka kerja yang efektif harus memastikan konsistensi yang wajar di seluruh perusahaan dan periode waktu. Dengan kata lain, transaksi yang serupa harus diukur dan disajikan dengan cara serupa terlepas dari industri, ukuran perusahaan, geografi, atau karakteristik lainnya. Oke, tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan memberikan informasi keuangan yang penting dalam membuat keputusan ekonomi. Melalui hasilnya, investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya dapat membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya perusahaan. Sebagai contoh, keputusan tentang membeli dan menjual saham serta obligasi serta pinjaman. Standarisasi pelaporan keuangan. Terdapat 2 standar pelaporan keuangan global, antara lain yang pertama itu namanya International Financial Reporting Standard atau IFRS oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Lalu yang kedua Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB.